Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam jumpa bagi kalian pendengar setia cerita horor YouTube Cerita Siska Official. Kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman salah satu narasumber yang menceritakan pengalaman horornya di perlintasan Kuncoro Kepanjen. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan share video ini kepada teman, keluarga, dan siapapun yang ingin menikmati cerita-cerita horor dari Cerita Siska. Tetap awasi kanan kiri kalian, sekitar kalian. Bisa jadi mereka juga ikut mendengarkan apa yang kalian dengarkan. Baik, untuk itu saya tidak akan berlama-lama. Berikut cerita horornya. Yudi adalah seorang pedagang buah di Kepanjen. Dia bertempat tinggal di Sumber Pucung. Ya, masih lingkup Kepanjen. Namun Sumber Pucung itu kecamatan yang cukup jauh sekali. Yudi setiap harinya pulang pergi Sumber Pucung Kepanjen dan Kepanjen Sumber Pucung. Hal itu dia lakukan karena memang sedang irit biaya. Kemudian ada alasan lain yang memang dilakukannya. Mengapa tidak memilih untuk tidur di pasar atau masjid saja, daripada harus pulang pergi yang lumayan jauh sekali jaraknya. Hal itu ia lakukan lantaran kasihan kepada sang ibu. Ibunya sudah tua dan sungguh sangat sepuh sekali. Dirinya sungguh tidak tega untuk meninggalkan ibunya yang lama-lama di rumah. Akhirnya hal itu memang dia niati. Yudi juga tidak memilih untuk berjualan di daerahnya meskipun di sana ada pasar lumayan besar. Alasannya juga lebih ke perbandingan harga yang mana nilai jualnya lebih besar di Kepanjen daripada di pasar dekat rumahnya. Suatu hari ketika dia hendak pulang ke Sumber Pucung, jalan utama yang selalu ia lalui adalah area Kuncoro. Entah mengapa dirinya lebih ke was-was saat melewati jalur itu. Di kalangan masyarakat, jalur ini terkenal dengan jalur angker. Sudah umum, itu dikarenakan banyak sekali kecelakaan dan juga kejadian aneh yang terjadi di tempat itu. Malam itu, sekitar pukul 12 malam, Yudi mengendarai motornya untuk pulang. Karena dirasa sudah sangat biasa pulang larut malam, dirinya tidak ada perasaan takut ataupun pikiran lain saat itu. Saat mengendarai motornya, tiba-tiba jalan yang ia lalui menjadi sedikit gelap. Padahal dirinya masih di daerah Talangagung. Apa mungkin saat itu memang sedikit yang berlalu lalang di sana, hingga akhirnya perasaan aneh muncul dalam hatinya. Saat itu, tiba-tiba dia dikagetkan dengan sesosok bayangan putih yang lewat secara cepat di depannya. Kemudian dia berhenti, melihat ke belakang, ada apa dan apa yang tadi melintas. Tapi tidak ada apa-apa di sana, hanya dia seorang diri. Setelah itu, dia meneruskan perjalanannya. Yudi merasakan seperti dibuntuti oleh sesuatu, tapi tidak tahu apa yang sedang membuatnya resah dan berpikir demikian. Kemudian dia melihat dari kaca spion. Setelah itu, dia meneruskan perjalanannya. Yudi merasakan seperti dibuntuti oleh sesuatu, tapi tidak tahu apa yang sedang membuatnya resah dan berpikir sedemikian.
Kemudian dia melihat dari kaca spion. Alangkah terkejutnya karena dia melihat sosok pocongan yang duduk di belakangnya. Melihat itu, Yudi kemudian berhenti dan segera menengok ke belakang. Namun tetap tidak ada apa-apa. Kupingnya seperti tidak mendengar suara apa-apa. Hening. Akhirnya tibalah dia di jalan area Kuncoro. Jalanan di daerah itu memang dirasakan sempit katanya. Benar saja jika banyak sekali kecelakaan di daerah itu. Tiba-tiba terdengar suara tertawa perempuan dari sebelahnya. Yudi tidak percaya dan juga bingung lantaran dia sedang mengendarai sepeda motor saat itu. Mustahil ada orang yang berada di sampingnya kecuali setan. Karena dia berpikir ada setan, spontan dia menoleh ke arah kiri. Sungguh di luar dugaannya, sudah ada sosok kuntilanak bergaun merah yang mana sedang tersenyum dan giginya bertaring. Mata yang penuh sekali emosi dari sosok itu membuat Yudi terkejut dan juga hilang kendali. Yudi ketakutan dan kemudian membanting setir ke arah kiri. Di sebelah kiri jalan terdapat perlintasan kereta api yang memang setiap kereta lewat di sana. Di tempat itulah banyak sekali kecelakaan yang menewaskan banyak korban akibat terseret kereta api yang melintas sangat cepat. Akibat dirinya membanting setir, Yudi dengan cepat berjalan bersama motornya ke arah rel, yang mana saat itu ada bapak-bapak yang menjaga palang pintu di perlintasan di seberang. Melihat Yudi sedang terjatuh, kemudian kondisi kereta sudah sangat dekat. Akhirnya bapak itu tanpa pikir panjang berlari menuju ke Yudi yang saat itu tergeletak bersama motornya. Alhamdulillah dia selamat. Namun saat dia siuman, pandangannya bukan main. Sosok bergaun merah dan bergigi taring yang tadi dia melihat ke arahnya berada di atas rel kereta, posisinya melayang. Nafasnya kemudian pengap melihat sosok itu yang tangannya sangat lebar sekali, kemudian kuku jarinya juga panjang sekali. Tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Sosok itu melayang di atas rel kereta dan tertawa dengan rahang yang makin lebar saat menganga. Begitulah cerita dari Yudi di perlintasan Kuncoro. Memang di area tersebut banyak sekali kejadian-kejadian janggal yang sering dialami oleh orang yang melintas di sana. Bahkan kabar terakhir yang saya dapat dari perlintasan tersebut kemarin sudah menewaskan 2 orang pasangan suami istri, yang mana saat itu mereka mengendarai mobil dan melintasi perlintasan Kuncoro tersebut, kemudian terhantam kereta api. Entah apa yang berada di daerah tersebut sehingga banyak sekali kejadian janggal yang terjadi. Sosok misteri penunggu perlintasan Kuncoro, area Kuncoro masih belum bisa dipastikan oleh warga sekitar. Namun keangkeran dari area tersebut sudah terkenal di mana-mana. Sekian cerita horor yang terjadi kepada Yudi di perlintasan Kuncoro. Jumpa lagi dengan cerita horor lainnya di channel YouTube Cerita Siska Official. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.